Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Niswa. Saya dari jurusan Tadris Matematika. Di video ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai materi trigonometri. Nah, apa sih yang kalian tahu dari trigonometri ini? Dari definisi trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon, 3 sudut, dan metron yaitu mengukur. Trigonometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Pada dasarnya, trigonometri itu menggunakan bangun datar dari segitiga. Pembahasan dari trigonometri yang akan saya paparkan mengenai dari perbandingan trigonometri, nilai perbandingan trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, dan rumus lubang segitiga. Trigonometri yang akan dipelajari sekarang mengenai perbandingan atau rasio dari trigonometri. Nah, contohnya dilihat dari gambar, yakni terdapat segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC, di mana sisi AB merupakan sisi miring dari segitiga ABC, lalu sisi BC itu merupakan sisi depan dari sudut alfa, lalu sisi AC itu merupakan sisi samping dari sudut alfa. Nah, di sini kita akan mengenal istilah matematika baru yaitu sinus, kosinus, tangen. Nah, sinus sendiri dari suatu sudut itu sama dengan d per mi, jadi si demi. Lalu kalau kosinus dari suatu sudut alfa itu sama dengan sa per mi, jadi kosami. Lalu untuk tangen dari suatu sudut alfa itu sama dengan d per sa, jadi tan desa. Nah, untuk sinus dari suatu sudut itu merupakan perbandingan panjang sisi siku-siku di hadapan sudut dengan hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring ya. Lalu untuk kosinus dari suatu sudutnya itu merupakan perbandingan panjang sisi siku-siku yang mengapit sudut dengan hipotenusa. Lalu untuk tangennya itu perbandingan panjang sisi siku-siku di hadapan sudut dengan sisi siku-siku yang mengapit sudut. Jadi untuk sinnya itu dilihat dari gambar segitiga ABC itu A per C, cosnya itu cos alfanya itu B per C. Nah, tan alfanya itu dengan memahami konsep dasar yang sebelumnya yaitu perbandingan dari segitiga siku-siku pada sin, cos, dan tangen, maka akan selanjutnya itu menjelaskan mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini kebalikan. Nah, ini masih berhubungan dengan sin, cos, tan. Nah, kebalikan dari sin itu cosec alfa. Jadi itu sisi perbandingan dari sisi miring dengan sisi depan yaitu C per A. Lalu kebalikan dari cos alfa itu secant alfa. Jadi perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping yaitu C per B. Nah, kebalikan dari tan alfa itu kotangan alfa, yaitu perbandingan dari sisi samping dengan sisi depan yaitu B per A. Lalu yang kedua dari identitas trigonometri itu menjelaskan mengenai tangen alfa yaitu sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu yang ketiga itu mengenai Pythagoras. Nah, ini masih berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, ini merujuk pada untuk mengingat teorema Pythagoras. Jadi itu pembuktian dari identitas itu mengenai dari teorema Pythagoras menjadi identitasnya yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu yang kedua itu tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Lalu yang ketiga itu 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Pembahasan selanjutnya itu mengenai nilai perbandingan trigonometri.
Nah, tabel sudut istimewa kuadran 1. Untuk sudut-sudut istimewa itu mengenai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu pada perbandingan trigonometri, yaitu pada fungsi sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, ini pada kuadran dapat dilihat pada koordinat kuadran ini untuk sudut dari 0 sampai 90 derajat itu semua dari fungsi itu bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, semua kebalikan dari sin, cos, tan juga. Itu pada kuadran 1. Untuk sudut pada 90 derajat sampai 180 derajat, itu yang bernilai positif pada kuadran 2 itu hanya sinus dan kebalikannya yaitu kosekan. Untuk sudut dari 180 derajat sampai 270 derajat itu pada kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tangan dan kebalikannya yaitu kotangan. Untuk sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat itu yang bernilai positif pada kuadran 4 itu hanya kosinus dan kebalikannya yaitu sekan. Dan dapat dilihat pada grafiknya itu grafik dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sudut berelasi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai kuadran. Nah, di sini mengenai sudut berelasinya. Jadi kalau semisal kan tadi udah dijelaskan pada kuadran bahwa kuadran 1 itu untuk semuanya itu bernilai positif. Nah, untuk yang kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan. Untuk yang kuadran 3 yang positif itu hanya tan dan kotangan. Untuk yang kuadran 4 itu hanya cos dan sekan. Nah, untuk sudut berelasi pada alfa itu fungsinya itu tetap, jadi masih dalam fungsi tersebut. Nah, untuk 90 derajat sampai alfa itu fungsinya berubah. Lalu untuk yang lebih dari 90 derajat itu 90 derajat plus alfa itu fungsinya juga berubah. Untuk 180 derajat min alfa sama 180 derajat plus alfa itu fungsinya tetap masih menggunakan fungsi pada yang contoh. Terus kalau semisal sudut berelasinya itu 270 derajat dikurangi alfa, lalu 270 plus alfa itu fungsinya juga berubah. Nah, fungsi yang berubah itu sin alfa itu berubah menjadi cos alfa, begitu juga sebaliknya, jadi cos alfa juga berubah menjadi sin alfa. Untuk tangan alfa itu berubah menjadi kotangan alfa. Nomor 1 itu contoh cos 135 derajat itu jadi sudut relasinya itu cos 180 dikurangi 45 derajat, jadi menjadi cos 45 derajat. Nah, hasilnya itu 1/2 akar 3 itu fungsinya tetap karena pada relasi kuadran 2 180 derajat kurangi alfanya itu 45 derajat. Untuk yang contoh soal yang kedua itu tan 225 derajat. Nah, jadinya itu tan 270 derajat dikurangi 45 derajat menjadi kotangan 45 derajat, hasilnya itu 1. Fungsinya itu berubah karena menggunakan sudut berelasinya itu pada kuadran 3. Nah, itu melebihi dari 207 pada sudut relasinya itu 270 derajat min alfa, tetapi hasilnya itu positif karena tangan atau kebalikannya itu kotangan itu bernilai positif pada kuadran ketiga. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan aturan sinus. Nah, aturan sinus ini ada pasangan sudut sisi yang berhadapan, yaitu sisi A. Sisi A itu dari sisi BC ya, yaitu perbandingan sisi A dengan sin sudut A. Nah, sama dengan sisi B perbandingan rasio dengan sin sudut B, dan sama dengan sisi C itu perbandingan rasio dengan sin sudut C. Lalu selanjutnya pada aturan kosinus diketahui bahwa dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut.
Nah, jika ditanyakan itu satu sisi, misal yang pertama itu A. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos sudut A. Begitu pula jika diketahui cos satu sudut, yaitu contohnya pada satunya itu contoh pada cos sudut A, yaitu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, begitu pula sebaliknya pada jika ditanyakan itu pada B kuadrat ataupun C kuadrat. Begitu pula pada sudut-sudutnya, yaitu cos sudut B maupun cos sudut C. Selanjutnya pada luas segitiga. Nah, luas segitiga ini ada 4 rumus yang menjelaskan pada luas segitiga mengenai segitiga sembarang. Nah, yang pertama itu rumus dasar dari segitiga tuh yang udah dipahamin oleh kita, yaitu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Nah, yang kedua itu luas yang penerapannya itu dari penurunan dari rumus luas segitiga sebelumnya. Jadi rumusnya itu setengah dikali AB, yaitu sisi A dikali sisi B terus dikali sin sudut C. Lalu yang ketiga itu juga penerapan atau penurunan dari rumus-rumus sebelumnya, yaitu rumusnya itu sekarang yang ketiga itu setengah dikali A kuadrat dikali sin sudut B dikali sin sudut C dibagi sin sudut A. Lalu yang keempat itu sama seperti sebelumnya, namun agak berbeda, namun ini masih berhubungan dengan sisi-sisi, tidak berhubungan dengan sudut-sudut. Jadi itu rumusnya luas segitiga sama dengan akar S dikali S min sisi A lalu dikali S min sisi B lalu dikali S min sisi C, dimana S nya itu merupakan hasil dari setengah dikali A plus B kali C, A plus B ditambah C. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, trigonometri merupakan alat utama ilmu ukur segitiga. Nah, trigonometri memiliki banyak aplikasi. Contoh soal mengenai penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal ini mengenai sebuah marka kejut dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 30 derajat, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, dilihat gambar berikutnya itu, lalu pertanyaannya itu, jika panjang marka kejut adalah 8 meter, tentukan lebar jalan tersebut. Untuk penyelesaiannya itu, kan diketahui segitiga dengan sudut istimewanya itu 30 derajat dan sisi miringnya itu 8 meter. Lalu gambar segitiga ABC dengan sudut istimewanya itu 30 derajat dan sisi miringnya 8 meter. Nah, ini masih berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Untuk nilai dari sudut istimewa 30 derajat itu kan pada sin 30 derajat itu sama dengan hasilnya itu setengah. Nah, untuk sin 30 derajat itu kan pada rumusnya itu kan si demi depan. Nah, di depan pada segitiga, dilihat dari segitiga ABC itu, depannya itu dari depan dari sudut istimewanya itu kan yang 30 derajat itu kan BC. Nah, dibagi si demi, dibagi miring. Nah, sisi miringnya itu yang 8 meter, itu AC. Nah, jadi sin 30 derajat sama dengan BC per AC. Nah, nilai dari sin 30 kan setengah. Lalu mencari nilai BC-nya, yaitu panjang sisi BC. Jadi kan BC sama dengan setengah dikali AC, yaitu sama dengan setengah dikali 8. Nilai AC kan 8 meter. Jadi setengah dikali 8 meter itu hasilnya itu 4 meter. Jadi lebar jalan yang ditanyakan itu lebar jalan, maka hasilnya itu 4 meter. Sekian pemaparan dari materi trigonometri, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.